Iktisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Adjie Prosidi. Latar belakang sejarah sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Biasanya, kesusastraan dibagi menjadi daerah geografis atau bahasa. Jadi yang termasuk dalam kategori sastra adalah novel, cerita atau cerpen, syair, pantun, sandiwara atau drama. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur dan substansi. Dalam struktur, sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjelaskan realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah objektivitas kehidupan karena ia harus sadar akan perubahan. Sastra adalah subjektifikasi kehidupan dan acuannya adalah keabadian. Sejarah sebagai ilmu hidup di tengah dunia realitas pekerjaannya ialah merekonstruksikan realitas itu. Sastra sebagai seni hidup dalam dunia imajinasi pekerjaannya ialah mengekspresikan imajinasi itu. Karena perbedaan itulah keduanya saling melengkapi. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dalam mitos sampai awal abad ke-20. Ketika kesadaran mistis itu berakhir, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sekalipun keduanya merekam realitas, tetapi sejarah adalah ilmu dan sastra adalah imajinasi. H.B. Djassin dan penelaah sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literasi studi oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang kita kenal Takdir Alis Jabana dan Armin Pane. Sultan Takdir Alis Jabana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia. Tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama dan puisi baru serta kebangkitan puisi Indonesia 1969. Armin Pane menulis karangan tentang sastra Indonesia, tetapi dalam bahasa Belanda berjudul Kort Overzicht van de Moderne Indonesia Literatur atau pandangan singkat tentang sastra Indonesia modern tahun 1949. Baru kemudian muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu H.B. Djassin yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Selanjutnya adalah karya sastra H.B. Djassin. Yang pertama ada bacaan Mulia Al-Quran, lalu ada Gema Tanah Air dalam prosa dan puisi tahun 1951, dan ada Chairil Anwar, pelopor angkatan 45 tahun 1956. Materi selanjutnya yaitu masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Chairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu
para pengarang pujangga baru dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda dari pengarang-pengarang pujangga baru. Para pengarang pujangga baru yang menganggap bahwa peperangan sesudah mempunyai identitas sendiri, antara lain yang pertama ada Chairil Anwar, lalu Sitor Situmorang, dan H.B. Jarsin dan lain-lainnya. Juga memberikan warna pada identitas para pengarang pujangga baru, yaitu Sultan Takdir sampai pada perbandingan-perbandingan yang ekstrim. Hadiah-hadiah sastra. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu belang betong dan baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja. Untuk diketahui, di bawah ini disertakan daftar-daftar hadiah dan para pemenang serta tahunnya. Hadiah-hadiah sastra. Yang pertama, Hadiah Sastra Nasional BMKN. Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik. Yang kedua, Hadiah Sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963. Yang ketiga ada hadiah tahunan pemerintah, memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa. Di antara para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah termasuk juga para sastrawan. Yang keempat, majalah-majalah. Memberikan hadiah tahunan pada karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jarsin adalah seorang penelaah yang sudah mendapatkan tempat yang jelas dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Jarsin adalah sosok yang berpengaruh, dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat didikan dan bimbingannya, muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitupun sarjana asing, banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Oleh sebab itulah sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Selain itu, ada hadiah-hadiah tahunan yang ada 5 tahun sekali. Sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah kesusastraan saja, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas.